Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa hebat semuanya, berjumpa kembali dengan Pak Husni Kirom. Kali ini kita akan belajar tentang pemerintahan daerah subbab 3 untuk materi semester ganjil kelas 8 tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Yuk belajar. Anak-anak masih bingung apa ya pemerintahan daerah atau Pemda? Ya, lihat dari pengertiannya, Pemda adalah badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di suatu wilayah atau daerah tertentu, seperti di provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya adalah dasar hukum Pemda. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan junto dari Undang-Undang Nomor 22 tadi, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini adalah dasar hukum yang terbaru untuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ada 3 urusan pemerintahan, yaitu pertama urusan absolut atau wajib, yang kedua urusan konkuren atau pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan yang ketiga urusan umum terkait dengan tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Penjelasan urusan absolut. Urusan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan atau urusan wajib dari pemerintah pusat. Contohnya adalah bidang agama. Penjelasan urusan konkuren. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan atau kabupaten kota. Contohnya bidang pendidikan. Urusan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Contohnya dalam hal pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Nah, anak-anak bisa melihat pada bagan yang akan Bapak jelaskan. Pertama, bagan mengenai urusan absolut. Dalam bagan urusan absolut, sebagaimana yang dijelaskan tadi, ada beberapa bidang. Yang pertama bidang agama, yang kedua bidang pertahanan, yang ketiga bidang keamanan, yang keempat bidang justisi atau hukum, yang kelima bidang politik luar negeri, dan yang keenam adalah bidang moneter atau fiskal atau keuangan. Konkuren. Urusan konkuren terbagi menjadi 2. Yang pertama wajib. Wajib ruang lingkupnya ada 2. Yang pertama pelayanan dasar, yang kedua adalah non pelayanan dasar. Untuk pelayanan dasar, contohnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sedangkan untuk non pelayanan dasar, contohnya tenaga kerja, koperasi, kebudayaan, dan sebagainya. Dan untuk pilihan, salah satu contohnya adalah kehutanan, di mana kehutanan ini dibagi menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Bagan urusan umum. Untuk urusan umum adalah urusan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama terkait dengan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Yang kedua pembinaan persatuan. Yang ketiga penanganan konflik. Yang keempat koordinasi antar instansi. Kemudian yang kelima pengembangan demokrasi. Dan sebenarnya ada satu lagi, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi. Kriteria urusan pemerintah pusat terkait dengan lintas provinsi atau lintas negara mengenai urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya, sumber dayanya, dan peranannya yang strategis bagi kepentingan nasional.
Kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten kota terletak pada urusan dalam kabupaten atau kota madya. Jadi terkait dengan urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya, sumber dayanya yang berasal dari dalam daerah kabupaten kota itu sendiri. Nah, kesimpulan dari materi ini bahwa pemerintahan daerah provinsi adalah badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di daerah provinsi, misalnya Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten kota berarti badan pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di daerah kabupaten kota, contohnya Kota Palembang. Demikian untuk materi pemerintahan daerah pada kesempatan ini, semoga dipahami. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah di akhir pembelajaran untuk materi pemerintahan daerah, sudah selesai kita pelajari, mudah-mudahan anak-anak paham semuanya. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemerintahan daerah istimewa. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.